Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Fadilah, absen 6 kelas 12 IPA 3 dari SMA 108. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang induksi Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Hukum Faraday dibagi menjadi dua. Yang pertama, massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Kedua, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Rumus induksi Faraday: Epsilon sama dengan min N d flux per dt, atau epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik: 1. Jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. 2. Kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan induksinya. Ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, semakin besar juga tegangan induksinya. Tujuan: 1. Dapat memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum Faraday. 2. Membuktikan terjadinya induksi elektromagnet berdasar teori hukum Faraday. 3. Mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik. Kemudian yang terakhir, mencari tahu perbedaan gaya gerak listrik dengan jumlah lilitan, laju gerak, dan kutub magnet. Pada percobaan pertama dapat dilakukan dengan menggunakan dua buah jumlah kumparan lilitan yang berbeda. Pada kumparan lilitan yang jumlahnya sedikit, lampu menyala redup. Kemudian menggunakan jumlah kumparan yang lebih banyak, lampu menyala lebih terang. Kemudian pada percobaan ketiga dilakukan dengan mengubah kecepatan gerak. Bisa dilihat menggunakan kecepatan yang lamban, lampu akan menyala lebih redup. Sebaliknya, apabila menggunakan kecepatan yang lebih tinggi, maka lampu akan menyala lebih terang. Pada percobaan terakhir dilakukan dengan mengubah kutub magnet. Yang pertama menggunakan kutub utara, voltmeter akan condong mengarah ke negatif. Sebaliknya, apabila menggunakan kutub selatan, maka voltmeter akan condong mengarah ke positif. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah: yang pertama, semakin banyak kumparan lilitan, maka akan semakin besar gaya gerak listrik induksinya. Yang kedua, semakin besar gaya gerak listrik induksinya, maka semakin terang lampu menyala. Yang ketiga, dapat mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik induksi. Ada 3, yaitu jumlah lilitan, kecepatan gerakan magnet, serta kutub magnet. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.